Ayah. Oh iya. Udah. Connected. 1, 2, 3. Bluetooth mode. No. No. Bluetooth Hey. mode. Hey. Connected. Hey. Hey. Jangan ditekan. Hey. Tekan lagi ya. Satu, dua, tiga. Sudah. Gak jelas. Itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi wa amilus solihati Iza mattaqu wa amilus salihati summa taku wa amanu summa wallahu yuhibbul muhsinin. Taulang laisa 'alal ladzina wa 'amilus solihati junahun wa amilus solihati Itu menduk. wallahu yuhibbul muhsinin.
Itu mendengung, kek. Mendengung-dengung berisik. Tidak. Nggak kedengeran. Nguang-nguang doang ini. Itu mendengung. Ada. Tidak ada. Ini zoomnya yang aktif 2 ya. Ini kayaknya di situ ya. Itu mendengung. Terus Zoomnya Mendengung, kek. Mendengung. Nggak denger apa-apa kita. speakernya jauhin kek. Speakernya jauhin kek. Speakernya jangan dekat-dekat situ. Nguang-nguang doang ini. Sama masih. Nggak denger, kakek. Ya Allah. tidak ada dosanya. Thank you. Ya, ini nggak ada kode suaranya kek. Itu nggak denger, kek. Matiin aja mic-nya. Nggak kedengeran. Itu isinya di situ. Beriman dan beramal soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu dengan bertakwa serta beriman dan mengerjakan amal soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Jadi tidak ada dosa, ya, tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal soleh itu. Kalau dahulu dia memakan makanan yang jelas, yang haram, yang tidak ada disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada dosa bagi mereka. Mic-nya jauhin speakernya kek. Speaker kedeketan. Dari tadi pakai Inilah ayat ini. Kalau dahulu orang itu melakukan pekerjaan dosa, ya kan? Speakernya jauhin nggak kek? Lalu ya, dari tadi Kedeketan sebelumnya. tuh. Kakek, dari tadi. Lanjut aja terus. nampak dari beriman dan bertakwa sampai akhir hayatnya, maka tidak ada dosa bagi mereka. Nah, ini udah bagus. Syaratnya beriman dan bertakwa sampai akhir hidup. Nah, tidak ada dosa. Kita lanjut. Nanti kalau masuk ya. Kakek. Coba catat. Nggak denger. Nggak denger. Dan orang-orang yang Nggak denger ya? Nggak denger ya. yang berjihad untuk mencari keridaan kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami yang sesungguhnya. Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Terus lanjut bawah. Terus lanjut Sesungguh- bawah. Sesungguhnya itu orang-orang mah nggak dengar dari yang tadi. menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk Ya. setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab mereka itu dilaksanakan Allah dan dialah nanti pula
oleh semua makhluk yang dapat dilaknati. dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Ya. Coba diulang lagi, Anan baca Anan. Lagi Yan. Kedua Di sana tuh pakai mic tuh, pakai mic. Sana. Kan ini mulai gitu. Jadi akan tante tidak lagi makan apa dengan tante ini. Surat ke-29 ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang berbuat baik. Terus lanjut. Surat kedua ayat 159. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat. Ya. Surat 29 ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu bina lahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad, itu mencari keridhaan Allah. Berjihad artinya mencari keridhaan Allah. Kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kalau kita mencari ridha Allah, Allah akan menunjukkan jalan-jalannya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi berbuat baik itu adalah artinya berjihad mencari ridha Allah. Kalau kita mencari ridha Allah, Allah akan menunjukkan jalan-jalannya. Kalau kita mencari tanpa ridha Allah, berarti kita tidak akan dapat petunjuk dari Allah. Nah, berjihad itu bagaimana caranya? Berjihad itu adalah bangun pagi, kita mengaji, kita lakukan aktivitas kita, kemudian kita baca Al-Quran, kita ikuti aturan-aturan Allah yang ada dalam Al-Quran, itu namanya berjihad. Tapi kalau kita diam saja, tidur saja, itu bukan berjihad namanya. Seperti si Anan ini, kemalaman tidurnya, sudah itu dia tidak bangun lagi, subuh tidak sholat, tidak ikut ngaji, itu tidak berjihad. Berarti ya. Kemudian ya di surat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayannahum linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Kata Allah, sesungguhnya. Kalau sesungguhnya itu berarti tidak boleh main-main. Sesungguhnya. Nah, berarti sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan kepada mereka, berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Apa itu yang diturunkan? Yaitu Al-Quran. Al-Quran itu ada keterangan-keterangan yang jelas kalau kita baca. Kalau kita tidak baca berarti kita tidak masuk orang yang berjihad.
Setelah kami menerangkannya di dalam Al-Quran itu diterangkan oleh Allah bagi orang yang membaca kepada manusia dan Alkitab, mereka itu dilaknati oleh Allah, dilaknati pula oleh semua makhluk yang melaknatinya. Misalnya kita dalam perjalanan, kita tidak mengikuti aturan-aturan Allah, ya kan? Kemudian kita jatuh, kemudian ditimpan oleh tebing, atau kita jalan, datang polisi yang mengajar lagi motornya sehingga jatuh lagi, itu dilaknati namanya. Kenapa Anda mengikuti petunjuk-petunjuk Allah? Mau jalan tidak mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh Allah. Misalnya dalam perjalanan kita, dalam rambu-rambu lalu lintas harus pakai helm. Kemudian kita ketakutan melihat polisi, datang polisi, dihajar oleh polisi, kabur. Akhirnya memang suatu kesalahan, ya kan? Di dunia ditunjukkan itu. Tapi kalau kita mengikuti sebuah aturan, kita tidak akan mendapatkan laknat dari makhluknya. Jadi manusia yang menjaga itu adalah termasuk makhluk Allah yang melaknati gitu. Kenapa kita melanggar aturan-aturan itu? Misalnya anak nih dalam belajar, harusnya belajar, tak belajar, tidur aja. Sudah itu ujian tak bisa, nilainya jelek. Akhirnya dimarahin oleh ayahnya. Kenapa nilainya jelek? Karena tak belajar, tidur gitu. Misalnya ya, boleh begitu ya. Tuh. Nah, kalau kena marah kenapa? Karena tidak belajar. Di sekolah disuruh ngajar, belajar, tidak belajar. Itu masalahnya. Cuma contoh ya. Tuh baca tuh. Surat 61. Tantenya lagi. Oke, Tante. Aku yang Wahai Ya nanti sudah tantenya nanti baca orang salah. yang beriman. Baca. Tante mau enggak? Di sana nggak denger ya? Tante baca. Wahai Mana orang-orang nih? yang beriman. Tante baca tante. Wahai orang-orang yang beriman. Maria baca. Apa? Lah ini aku udah baca. Udah denger ya? Ini gitu. Udah denger ya di situ ya? Aku baca. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah Baca. kamu Mana suaranya? melakukan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Maksudnya membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Nah, Dah. dah ya. Bacaan ulang lagi nan. Wahai surat 61 ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Surat ke-61 ayat 3. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Surat ke-7 ayat 200. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. 590 maksudnya bacaan auzubillahi minasyaitonirrajim. Surat ke-7 ayat 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ya. Di surat 61 surah As-Saff ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Jadi kalau kita bicara saja, sudah mengerjakan PR belum, non? Udah, tetapi tidak dikerjakan. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh katakan itu ya. Kalau dikerjakan, ya kerjakan. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ternyata PR-nya belum selesai. Sampai di sekolah dihukum berdiri oleh gurunya. Tahunan dasar nan. Itu contohnya ya. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Allah juga benci kepada orang-orang yang berbohong tadi. Kalau belum mengerjakan, tidak boleh. Dikerjakan sudah ya. Kemudian wa imma yanazza'annaka minasyaitan naza'un fasta'iz billahi innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Maksudnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada di dalam hati kita ketika kita dalam berjalan atau di mana dak-dikduk hati kita itu was-was, itu berarti kita ditimpa oleh setan. Maka yang dibaca adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selalu zikirnya yang paling ampuh itu dalam membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, diperintahkan itu. Kalau kita tidak baca berarti kita selalu digoda oleh setan. Nah, jadi orang yang tidak membaca a'udzubillah berarti tidak berlindung kepada Allah. Makanya kita disuruh membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau disuruh Allah membaca a'udzubillah, kita tidak lakukan, selalu digoda oleh setan tadi. Nah, zikir yang paling bagus, yang paling ampuh itu adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ditegaskan lagi di surat 7 ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqau iza masahum ta'ifum minasyaiton tazakkaru wa iza hum mubsirun. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa oleh was-was, dak-dikduk hatinya, was-was, cemas ya oleh setan, mereka ingat Allah. Apa yang diingatnya? Ingat Allah dia. Artinya apa ya, kesalahan-kesalahan saya. Nah, maka ketika itu juga beliau melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Apa kesalahan-kesalahannya? Kok hatinya was-was. Misalnya ya, was-was hatinya, rumah belum dikunci, pintunya udah pergi saja, balik lagi ke rumah dia periksa kunci pintu rumahnya. Atau dompetnya ketinggalan, STNK-nya tinggal di dalam dompet, dia terus jalan was-was melihat polisi, dia periksa dompetnya tidak ada lagi, berarti dia takut ditangkap oleh polisi. Makanya oleh sebab itu sebelum berangkat kita persiapkan semuanya yang kelengkapan perjalanan kita. Begitulah Allah memberikan peringatan pada kita semua. Duitnya mana? Dia hilang. Lanjut. Udah loh. Tes. Kedengeran nggak? Dengar. Ayam tidur ya. Enak aja. Dan jika setan mengganggu, ini udah belum? Belum. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan ayat 52-nya, dan kami mengutus sebelum kamu seorang rasul. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan. Setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu.
Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu. Dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ulang lagi bacaan. Anan baca lagi. Surat Al-Fatihah ayat 36. Dan jika syaitan mengganggu dengan sesuatu penggangguan, maka memohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat 22 ayat 52. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitan pun memasukkan goda-godaan terhadap keinginan itu adalah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bagus, anak kelas 2 bacanya udah bagus, lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanazzagannaka minasyaiton nazagum fasta'iz billahi innahu huwas samiul alim. Dan jika setan itu mengganggumu dengan suatu gangguan, setan itu ganggu dengan gangguan nih, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Ini perintah. Kalau kita diganggu oleh setan, minta perlindungannya hanya kepada Allah, jangan kepada orang lain. Mohon ya Allah, lindungilah aku. Baca, ini baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah jelas kita cemas, was-was. Kita bermohon ampun kepada Allah, memohonkan perlindungan hanya kepada Allah. Dan ketika misalnya angin ribut kencang, kita dalam perjalanan, kita perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti yang terjadi di Vietnam. Coba perhatikan, angin kencang, semua mobil hanyut semuanya, gedung-gedung dibanjiri oleh air, kemudian rumah dilanda oleh banjir itu. Kita minta tolong kepada siapa? Kita minta tolong berlindung hanya kepada Allah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itulah zikir yang paling baik. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Siapa di antaranya orang-orang yang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Itu Allah. Allah akan melindungi kita, Allah akan menyelamatkan kita dari segala macam gangguan dan godaan seperti itu. Jadi angin kencang, hujan lebat, banjir, segalanya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena berlindung hanya kepada Allah. Orang lain tidak bisa membantu kita, menolong kita, walaupun orang tua kita sendiri tidak bisa. Kalau angin kencang, badai, kemudian pohon-pohon tumbang, mobil hanyut, mau orang yang terbang juga ada akibat daripada badai, ya, badai namanya, badai apa namanya, angin topan, ya, Angin topan. ya, seperti yang ditonton oleh Atim itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ayatnya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa iza tamanna alqa syaitan min umniyatihi fayanasakullaha mayulki syaitan sumayuh yikumullaha ayati wallahu alimun hakim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi. Nah, kata Allah, kami dan malaikat tidak akan mengutus seorang rasul pun ataupun seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan. Nah,
setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, dan Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi kata Allah tegasannya, kami tidak akan ngutus nabi atau rasul pun kalau misalnya keinginan-keinginan setan itu akan dilakukan yang menggoda manusia. Jadi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu. Jadi kalau setan itu akan misalnya mau mencelakakan kita, mau menyantet atau mau apa, mengguna-guna segalanya. Jadi Allah akan menghilangkan semuanya itu. Kalau orang beriman dan bertakwa tidak akan kebal dari segala macam gangguan iblis setan yang terkutuk itu. Itulah kebijakan Allah itu kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Lanjut. Om Galuh membaca. Gitu loh. Nah ini Ya. Om Ga tidakkah kamu melihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata, apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Baca tuh. Lanjut baca Anan. Baca. Anan baca lagi tuh. Yang ulang. Anda baca ulang Cepat supaya jangan terlalu lama jedanya. Benar bacanya ya. aus banget. Coba. Tidak. Surat ke-19 ayat 83. Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk merangsang mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Surat ke-17 ayat 61. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu Semua kepada orang yang kau ciptakan dari tanah. Surat ke-41 ayat 36. Dan jika syaitan mengganggu dengan sesuatu menggangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. ya. Kita perhatikan di surat 19 ayat 83, dua pembaca yang bagus ya, yang terakhir Anan bacanya supaya dia rajin baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna arsalna sayyatina alal kafirina ta'uzzuhum ta'uzzuhum azza. Kata Allah di surat 19 ayat 83, tidakkah kamu lihat bahwa sanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir.
Nah, kalau kita melihat orang-orang kafir itu sudah melanggar aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah Allah yang mengirim setan itu kepada orang-orang kafir, bukan kepada orang yang beriman. Dikirim oleh Allah itu, bukan kemauannya Allah, kemauannya setan, tetapi dikirim. Nah, kirim kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Jadi setan itu ada perintah dari Allah, dia melakukan maksiat itu. Nah, jadi Allah itu tidak melarang. Kalau orang kafir, utusannya adalah setan. Nah, setan itu dikirim oleh Allah kepada orang-orang kafir supaya dia selalu berbuat maksiat. Nah, itu apakah kamu tidak perhatikan itu? Jadi kalau orang berbuat maksiat, yang dikirim oleh Allah bukan malaikat, tetapi adalah setan. Nah, ini kalau kita melihat perilaku orang kafir itu, dia melanggar aturan, dia korupsi, dia berzina, dia membunuh orang, menganiaya orang, membuli orang. Itu adalah Allah yang mengirim setan kepadanya. Jadi orang itu jadi kesetanan, begitulah ya. Jadi orang-orang mabuk, orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang mencuri, menyembunyikan kebenaran, itu semuanya Allah mengirim setan kepada orang-orang kafir itu karena dia sudah kafir juga. Kemudian di surat 17 ayat 61 dikatakannya, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblisa qala asjudu liman khalaqta tina. Kata Allah, dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat. Allah berfirman kepada malaikat, Allah nyampaikan firman-Nya kepada malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Jadi malaikat itu diperintahkan oleh Allah sujud kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Malaikat-malaikat itu sujud kecuali iblis yang dikirim oleh setan kepada orang kafir tadi. Kalau dia setan tidak mau dia sujud ikut perintah Allah, karena dia udah jadi setan, jadi iblis. Dia berkata, siapa yang berkata? Apakah yang berkata itu adalah iblis? Siapa yang berkata? Apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Dia bantah Allah itu oleh iblis itu. Apakah saya akan sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Nah, maksudnya dia tidak sujud kepada Allah, pada Adam. Jadi yang sujud tadi adalah malaikat, kalau iblis tidak. Nah, kemudian di surat 41 ayat 36-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa imma yanazzagannaka minasyaitoni naz'un wasta'iz billahi innahu huwas samiul alim. Dan jika setan itu mengganggumu, jadi mengganggumu siapa? Mengganggu kita, ya, yang mengganggu kita dengan sesuatu gangguan. Nah, gangguannya seperti apa? Kita misalnya ditawarin narkoba, disewatin uang yang banyak, uang hasil curian, hasil korupsi, itu ganggu, namanya setan mengganggu. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah, jangan mau. Ini dari mana asal usulnya barang ini? Atau barang ini adalah barang haram atau tidak halal, kita terima saja, tidak boleh. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sudah membaca semua ya. Nah, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah.